itu menyebar sepanjang membran plasma. Caranya, potensial aksi itu dimulai di satu titik kecil pada membran plasma. Kemudian, depolarisasi lokal itu memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik di area sekitarnya, menciptakan potensial aksi baru secara berurutan. Kemudian, kenapa sih potensial aksi itu bersifat non-dekremental? Karena setiap segmen membran plasma itu menghasilkan potensial aksi baru dengan kekuatan penuh, sehingga sinyal itu tidak melemah atau hilang selama perjalanannya. Lalu, kenapa sih penyebaran potensial aksi itu disebut gelombang global? Karena potensial aksi itu menjalar sepanjang membran plasma tanpa kehilangan energi, yang menciptakan gelombang yang kuat dan andal untuk komunikasi jarak jauh. Jadi, bayangkan sebuah deretan domino yang jatuh satu persatu tanpa kehilangan momentum. Nah, dalam tubuh kita, penyebaran potensial aksi itu mirip dengan fenomena ini, di mana sinyal menjalar sepanjang membran plasma tanpa memudar. Untuk prinsip penyebaran lokalnya begini. Jadi, potensial aksi itu dimulai di satu titik kecil pada membran plasma. Nah, depolarisasi lokal itu memicu pembukaan kanal natrium berpintu listrik di area sekitarnya, yang menciptakan potensial aksi baru di area tersebut. Nah, proses ini terjadi berurutan, yang menyebabkan sinyal menjalar sepanjang membran tanpa kehilangan kekuatan. Untuk non-dekremental spreadnya begini. Jadi, tidak seperti potensial berjenjang yang memudar karena kebocoran arus. Potensial aksi itu bersifat non-dekremental. Nah, hal ini karena setiap segmen membran plasma itu menghasilkan potensial aksi baru dengan kekuatan penuh. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang sindrom long QT, yaitu ketika kereta api berhenti terlalu lama di stasiun, semacam ada detak yang tersesat dalam waktu. Jadi, ada seorang atlet muda yang kolaps saat latihan. Nah, EKG-nya menunjukkan interval QT sama dengan 620, di mana normalnya kurang dari 440. Di sel miokard ada mutasi KCNH2 sehingga kanal kaliumnya tidak berfungsi. Akibatnya, repolarisasi tertunda sehingga terjadi potensial aksi berlangsung 400, di mana normalnya 250. Sehingga muncullah masalah baru bahwa sel itu berada dalam periode refraktor panjang, sehingga stimulus ektopik mencetuskan early after depolarization. Akibatnya memicu torsades de pointes, yaitu henti jantung. Hal ini bukan kegagalan depolarisasi, tapi kegagalan berhenti tepat waktu. Solusinya apa? Bisa dengan beta blocker yang bisa mengurangi stimulasi simpatis. Bisa juga dengan magnesium 4 yang bisa menstabilkan membran. Bisa juga dengan ICD yang bisa reset listrik saat aritmia. Dan penting untuk menghindari obat pemanjang